Kalau kau ingin selamat dari kampung ini, kau harus membunuhku dulu. Baik, kalau itu maumu. Aku rasa orang itu yang menyuruhnya untuk membunuh kita. Aku terpaksa untuk menutup mulutnya. Dan kenapa tidak kau bunuh saja utusan dari Mataram itu? Aku berniat membunuhnya. Tapi ada Mahesa yang membawa cemeti amal rasuli. Terus terang, aku tidak sanggup menghadapi cemeti itu. Bagaimana rencana kita selanjutnya? Aku akan mencari Kakang Wiratsangka sampai ketemu. Adik, suamimu tidak ada di sini. Kalau kau ingin mencari suamimu, kita harus keluar dari kadipaten ini.
Ya, kalau kita tetap di sini, para prajurit akan curiga dan menangkap kita. Aku tidak takut. Hei, kami juga tidak takut. Tapi kalau kita membuat keributan dan suamimu mencuci tangan dengan berpura-pura tidak mengenalimu, ayo. Kalau dia sampai berani seperti itu, aku akan bunuh dia. Adik, jangan salah paham. Kami pasti akan membantumu untuk mencari jalan yang terbaik untuk menemukan suamimu. Kita tidak boleh menggeprak rumput, membuat ular kaget dan lari. Jadi kita harus bersabar sampai suamimu ditemukan. Ya, kalau perlu kita akan kembali lagi ke sini. Bagaimana? Hanya segitu kemampuanmu, lampir? Kau heran, makhluk jelek. Kau kira aku sudah mati? Rupanya dia mau menguji kemampuanku. Keluar kau! Jangan sembunyi! Pancasona! Nenek, dia menggunakan ilmu Pancasona. Ampun, Eyang Pukulun. Kalian memang makhluk. Kenapa kalian bertempur? Maaf, Eyang Pukulun. Narasura yang menghina hamba. Dia mengatakan hamba nenek tua yang tidak tahu diri. Benar begitu, Narasura? Ampun, Eyang Pukulun. Hamba mengatakan begitu karena dia meragukan kesaktian hamba. Dia mengatakan... Cukup! Aku suruh kalian untuk bersatu. Karena kalian memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau tidak, aku akan menjebloskan kalian ke dalam lubang tanpa dasar. Mengerti? Hamba mengerti, Eyang Pukulun. Hamba mengerti.
Apa yang terjadi, Nimas? Gusti Sultan sakit keras. Romo dan Paman Tumenggung diundang untuk datang. Sudah berapa lama sakitnya? Belum lama, tapi setiap hari penyakit Baginda makin berat. Karena itulah Gusti Sultan memanggil sanak saudaranya. Siapa kamu? Boleh, masa tidak kenal padaku? Edan, sejak kapan kompeni memusuhi aku? Aku datang kemari untuk melapor, bukan untuk memutar kepalamu. Malampir, apa yang kau lakukan di sini? Tanyalah pada atasanmu. Ada apa, Letnan? Tadi aku dengar ada suara ledakan. Siapa dia? Oh, dia adalah Malampir. Orang kita juga. Dia adalah orang kepercayaan Louis setiap melaksanakan operasi. Maaf, Malampir. Dia orang baru di sini. Orang yang menggantikan Letnan Louis. Aku datang kemari untuk minta bantuan membebaskan Dewa Kalasenghara dari penjara Mataram. Jadi bagaimana? Kita bantu Malampir. Jadi apa yang bisa kami bantu? Aku minta orang-orang nomor satumu untuk ikut bersamaku membebaskan Kalasenghara. Ada. Siapa? Ki Gede Braja Ageng. Braja Ageng yang terkenal dengan sebutan Tapak Jalak Bledek Sewu. Semua! Oh, iya benar. Kamu kenal? Bagus. Panggillah dia kemari. Tuan kenal dengan Putri Rembulan dari Rembang. Aku dengar dari anak buahku, dia mati oleh 3 kiai sepuh di kaki Gunung Wulingi. 3 kiai sepuh tidak akan mampu mengalahkan Putri Rembulan. Kalau dia sudah mati, masa dia bisa menggait Tumenggung Wiralaga dari Bagelen? Jadi, siapa yang mati? Putri Rembulan tidak akan bisa mati. Karena dia punya Aji Tumbal Geni, gabungan Rawa Rontek. Tapi anak buahku melihat mayatnya dikubur di bawah pohon dadap, Mak Lampir. Galilah lagi. Pasti hanya akan ditemukan batang pisang tanpa mayat di dalamnya. Itu dia.
Tidak salah lagi. Dialah gadis yang aku maksud. Temui dia di padepokan ayahnya. Dia pasti ada di sana. Di mana Mak Lampir? Di puncak Gunung Roban. Hebat pangeran, luar biasa. Ayo. Dombaku kalah. Ayo. Dombaku kalah. Pangeran, Dapat, Ki. dapat pangeran. Segar dan mulus sekali. Dapat dari mana? Banyu urip, kembang yang benar-benar baru terbuka dari kuncupnya pangeran. Keindahannya luar biasa dan baunya menggairahkan. Antar ke pesanggrahan nanti malam. Sendiko pangeran. Pangeran. Maaf beribu maaf pangeran. Ada apa? Gusti Sultan mengharapkan pangeran datang. Kamu pergi saja dulu. Nanti aku menyusul. Sendiko pangeran. Sekiranya umurku berakhir, aku titipkan putra-putriku dan Mataram pada kalian semua. Inggih, Gusti. Jaga terus persatuan Nusantara. Tegakkan terus perlawanan terhadap kompeni. Sendiko, Gusti. Anakku, kemarilah. Romo mau bicara. Kalau nanti menjadi raja, jangan bersifat atikang, atikung, atikuna. Jadikanlah rakyatmu yang lemah menjadi kuat karena keadilanmu. Injih, Romo. Tegakkan dadamu jika kau berhadapan dengan kompeni. Usir mereka dari bumi Nusantara. Ingat-ingatlah pesan Romo ini, Nger. Injih, Romo. Lakukanlah. Sendiko, Romo. Siapa? Banowati minggat. Minggat? Iya, waktu aku habis membersihkan diri, Banowati sudah tidak ada. Kau sudah cari? Pelayan bilang Banowati pergi keluar.
Lapor Gusti Adipati. Ada wanita mengamuk di rumah Gusti Senopati Wiratsangka. Wanita mengamuk? Siapa dia? Maaf Gusti Adipati. Mungkin wanita itu Dewi Sekar Arum. Tidak mungkin, Mahesa. Siapapun dia, tidak boleh bikin keonaran di sini. Karena itu, izinkanlah hamba untuk menangkap wanita itu, Gusti. Baik, tangkap wanita itu hidup-hidup. Sendi kau, Gusti Adipati. Mari. Aku kira siapa yang berani berbuat onar di sini. Rupanya kau, gadis cilik. Mana dua temanmu yang lain? Kalau mereka ada di sini, pasti kau tidak akan berani muncul lagi. Sekalipun kau datang bertiga, aku tidak takut. Sekarang kau hanya sendiri. Walaupun kau pandai mengukir langit, tidak mungkin kau bisa lolos dari tanganku. Kurang ajar. Maju kalian kalau ingin mati di tanganku. Banuwati. Tidak disangka, Kadipaten Kudus memiliki senopati yang gagah dan sakti. Waktu dulu, Tandang Ki Wanakerta tidak seperti sekarang ini. Aneh, kenapa dia tidak seperti mengenaliku? Kita berada di tengah-tengah para prajurit Kadipaten Kudus. Kalau kita turun tangan sekarang, belum tentu berhasil. Tapi, kalau kita tidak turun tangan, mungkin Banuwati bisa celaka. Sabar saja, nanti kita pikirkan cara untuk menolongnya. Ayo, jalan! Ayo kita cepat. Ayah. Kakang! Kakang Gendawar! Buka pintunya, Kakang! Gendawar, buka pintu. Kanjeng Setiawati ingin bertemu. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Gusti Temenggung dan Kanjeng Haryo. Kenapa? Dapat kecelakaan? Bukan. Gusti Sultan Agung 3 hari yang lalu wafat. Lantas, bagaimana dengan Kanjeng Temenggung? Romo dan semua yang berangkat ke Mataram belum bisa pulang. Menunggu sampai 7 harinya. Sudah mangkat Sultan Mataram. Sekarang pangeranlah penggantinya. Benar, benar. Dan sekarang bergelar Amangkurat. Sekarang aku lega karena tidak ada lagi harimau Mataram. Karena pasukan Mataram yang dipimpin ayahnya tidak bisa ditumbangkan.
yakin anaknya tidak mungkin bisa jadi harimau Mataram seperti ayahnya. Ya, kami berharap dia bisa lunak dengan pendekatan-pendekatan kita. Besok kita berangkat ke Mataram secara rahasia. Dan di sana kita membuat keributan. Sebagian dari kalian harus menyusup mencari tahanan Dewa Kalasengara. Setuju, Mak Lampir. Mak Lampir bisa minta bantuan pada company dimanapun berada. Terima kasih. Aku, Beraja Ageng, Aji Basa Pamungkas dan Putri Rembulan yang akan masuk ke dalam penjara dan melepaskan Dewa Kalasengara. Kita harus waspada pada gerak-gerik Kalagondang, Nek. Jangan sampai Dewa Kalasengara yang sudah jatuh ke tangan kita jatuh lagi ke tangan siluman yang banyak akal itu. Benar, aku akan selalu mengeterapkan Aji Netra Dewa untuk bisa melihat setiap penyamaran. Mereka mau melepaskan Dewa Kalasengara, Truh. Berarti mereka ke Mataram. Kita lapor Ki Kala yuk. Akur, ayo cepat. Bekerja dalam perutnya. Ada nyut-nyot dikenyot-kenyot. Apa maksudnya? Gak tahu. Orang ngigo kok dipikir. Kapan kalian datang? Belum lama, Ki. Mau laporan. Laporan apa? Mak Lampir bersama konco-konconya menuju Mataram. Mau melepaskan Dewa Kalasengara. Nenek berat itu tidak ada bosan-bosannya membuat kerusuhan Sontoloyo. Mak Lampir membawa orang sakti. Kita berkuat dengan orang sakti juga, Ki. Kita ajak Datuk Larang Tapa. Kalau perlu topeng hitam juga boleh, Ki. Benar juga. Sekarang kita bubar. Hubungi mereka semua. Ya, Reski. Sekarang juga kami berangkat. Selagi ada orang jahat, rupanya aku tidak boleh istirahat. Sontoloyo. Nasib. Bagaimana, Paman? Kita lanjutkan? Cukup, Nyai. Nyailah pemenangnya. Sayang, Jak. Gusti Sultan itu jauh tempatnya. Coba kalau dekat, aku pasti sudah ikut tahlilan. Ada berita penting, kawan. Berita apa, Ki? Si Lampir bersama konco-konconya bertolak ke Mataram untuk membebaskan Dewa Kalasengara. Harus dicegah, Ki. Justru itu aku datang kemari. Aku mengajak Andika ke Mataram untuk menghadapi mereka. Kenapa harus ke Mataram, Ki? Kita cegah saja mereka.
Kita tangkap mereka, lalu kita bawa ke Pangeran Purbaya. Boleh, boleh. Kebetulan tanganku sudah gatal-gatal ingin menabuki si nenek peot muka codot itu. Mau ikut nggak, Jak? Aku bilang istriku dulu. Ada apa, Malampir? Ada orang yang mengikuti kita. Gerando, cari di sekitar kita. Kalau ada, langsung. Baiklah. Hei, tunggu. Memanggil aku, Nyi? Iya, kamu. Sini. Mau beli ikan, Nyi? Kebetulan aku sedang dapat banyak. Apa? Ikan? Jidatmu. Kenapa memukul, Nyi? Aku kira kau ini pendekar yang mengikuti kami. Ayo. Boy. Dengan begini, aku akan lebih aman. Hei, tunggu! Dari mana kamu? Dari jalan yang menuju ke Mataram. Malampir mau kemana? Dasar ceroboh, ngelindur. Ini memang jalan yang menuju ke Mataram. Melalui jalan ini jauhnya bukan main, Mak. Aku tahu jalan menuju ke Mataram cuma sehari perjalanan. Mana mungkin. Perjalanan 3 hari bisa ditempuh dalam 1 hari. Kalau omonganku tidak benar, Emak boleh menghukum aku sesuka Emak. Tak ada salahnya kita coba, Malampir. Betul, selisih 2 hari sangat menguntungkan bagi kita. Iya. Gerandong, cepat pulang. Kau duluan, kau sebagai penunjuk jalan. Mari. Biar kami yang melawan.
jangan memancing masalah. Kita tidak tahu perangkap apa yang sedang dipasang oleh Mak Lampir. Terus apa yang kita lakukan? Kita langsung saja ke Mataram. Kita laporkan kepada Kiai Sepuh, sehingga semuanya bisa ikut menjaga Dewa Kalasengara. Ayo. Keterlaluan, kita tertipu lagi. Tertipu bagaimana, Mak Lampir? Tukang jala ikan itu pasti si Kalagondang. Oh, pantas. Kalagondang kan banyak akalnya. Memang perlu dihajar si Kalagondang. Niat kita untuk melepaskan Dewa Kalasengara sepertinya sudah diketahui oleh musuh. Aku khawatir penjagaan di Mataram semakin kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Oh ya, coba setiap orang ikut memikirkan. Kita gunakan ajian halimunan, sehingga kita bisa hilang dari pandangan mata biasa. Boleh juga, aku setuju. Tapi bagaimana dengan anak buahku yang tidak memiliki ajian halimunan? Bagi yang tidak memiliki aji halimunan, silakan jalan sendiri dengan cara apapun. Yang penting, kita ketemu di Kartasura di hutan wetan. Datuk Larangtapa, Kiai, Mak Lampir dengan orang-orang saktinya sedang bergerak kemari untuk melepaskan Dewa Kalasengara. Melepaskan? Iya, kalau mereka berhasil melepaskan, kita bakal kerepotan untuk menangkapnya kembali. Betul, hanya mendiang Gusti Sultan yang semasa hidupnya mampu menangkap Dewa Kalasengara. Kita cegat Mak Lampir dan rombongannya. Kalagondang, Rindi Antika, Truna dan Welu, menyebarlah ke 4 penjuru. Selidiki di alam kajinan. Jika kami menemukan mereka, cepat-cepat hubungi Rindi Antika, Truna dan Welu, agar salah seorang dari kawanmu itu memberitahukan pada kami. Siap, Kiai. Ayo bocah-bocah, kita berangkat. Ada apa, Mak Lampir? Mengherankan. Padahal kita sudah hampir memasuki wilayah Keraton Mataram. Biasanya prajurit-prajurit Ratu Laut Kidul menjaganya dengan ketat. Iya, tidak seorang pun yang kelihatan. Apa mungkin karena mereka sedang berkabung atas kematian Sultan? Kita tetap waspada saja. Siapa tahu ini merupakan taktik mereka untuk menyergap kita. Ayo jalan lagi, Mak Lampir. Diam kau! Aku ini orang pintar. Jangan berani menyuruh pada orang pintar. Kalau Welu, Rindi Antika, datanglah kemari, aku melihat mereka. Datanglah, aku melihat mereka. Jangan begitu. Mungkin Aji Basa Pamungkas ingin menjajal kekuatannya. Mana tuh? Sana, Ki. Biar aku saja yang menghubungi para kiai sepuh. Kikala, Truna, dan Welu mengikuti Mak Lampir. Aku juga mau bilang begitu. Ternyata pikiran kita jodoh ya. Ya. Kawin saja, Ki. Ngawur kamu.
Antika, rugi biangnya rugi. Tidak merasakan jurus Kikala. Suara pertempuran. Iya, kita harus cepat-cepat ke sana. Jangan-jangan si lampir bertempur dengan orang-orang kita. Ayo. Ayo. Prajurit Ratu Laut Kidul. Kita bantu, Ki. Jangan, kita tunggu perintah Kiai Ageng Sebayu. Sepertinya prajurit dari keraton Roro Kidul. Betul, Kiai. Kita serang saja mereka. Kita bantu prajurit Roro Kidul itu. Iya, betul. Jangan sampai prajurit dari Roro Kidul itu dikalahkannya, Kiai. Kita serang mereka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bagaimana, Kiai? Jangan, Kiai. Bahayanya sangat besar. Ya, betul. Kita langsung bergabung saja dengan Kiai Ageng Sebayu dan Kiai Jamas. Baik. Dadap, ajak anak buahmu untuk membantu kami. Baik, Datuk. Mari, Kiai. Mari. Ada apa nih, Mas? Entah, Kakang. Tiba-tiba aku merasa bingung. Kenapa? Kakang ingin membantu Gendowor. Aku tahu, tapi jalan yang kita lalui berbahaya. Aku merasa ada pengaruh Aji Sandi Murca yang bisa memperangkap kita. Dan kita bisa mati di dalamnya. Sampai kapan kita menunggu di sini? Sampai jalan yang akan kita lalui aman. Mudah-mudahan tidak sampai siang, Kakang. Di luar dugaan, mereka sudah tahu kalau kita sedang mengincar penjara. Siapa? Kala Gondang, pasti dia yang melaporkan gerakan kita yang mau membebaskan Kala Senggara. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa bergerombol seperti ini terus-menerus. Aku ada akal. Aku jamin bisa mengeluarkan Kala Senggara dari dalam penjara. Meskipun dengan sedikit kerepotan. Cepat katakan. Tidak. Angkat dulu aku sebagai pemimpin kalian. Berani sekali kau. Akulah pemimpin di sini. Kau harus tunduk dan patuh pada perintahku. Kau pemimpin. Lihat, kita bolak-balik saja di satu tempat tanpa bisa masuk ke dalam keraton. Apa itu bukan pekerjaan orang? Sekali. Jangankan masuk keraton. Mendekati keraton saja kita masih kebingungan. Kutu busuk. Bukannya aku bodoh. Tapi karena Kiai Sepuh menyiapkan penjagaan yang sangat ketat. Dengarkan. Aku orang yang paling pintar di dunia ini. Kalau kamu goblok, kami semua sudah tahu. Jangan membentak-bentak. Bukan aku yang tapi kamu. Coba kita adu kepintaran. Mana yang lebih? Aku atau kamu? Aku tantang adu kesaktian. Ayo. Wah!
sebenarnya aku bisa dengan mudah membunuh kalian. Ayo, siapa yang tidak rela mengaku aku sebagai pemimpin? Bangunlah. Aku yang akan melepaskan Kalasengara. Kalian sudah dikenal oleh para kiai sepuh. Tunggu aku di Istana Dewa Petir. Aku akan membawa Kalasengara untuk kalian. Aku memang telah membunuh Kakang Sutejo. Meskipun tidak disengaja, tapi tetap saja aku yang harus bertanggung jawab. Kenapa Satan pemakan manusia itu berubah menjadi Kakang Sutejo? Dan Ki Wanakerta dia menyaksikan sendiri kejadian itu. Tapi kenapa aku tidak melihatnya? Nini, dipanggil. Kau sudah menguasai ilmu silat Raja Wali berbulu emas. Sudah saatnya kau meninggalkan bukit ini. Kau juga harus bisa menyelesaikan persoalan yang menjadi sengketa antara orang tuamu dengan Adipati Kudus. Jangan sampai ada orang lain yang memancing di air keruh. "50 tahun yang lalu, ayahku yang berjuluk Raja Wali berbulu emas pernah mengukir namanya dengan pedang ini. Di tempat yang terpencil seperti ini, aku tidak membutuhkan senjata. Terimalah pedang ini. Sebagai tanda, kau diakui sebagai pewaris ilmu Bukit Raja Wali. Terima kasih, Guru. Para prajurit terlihat di setiap pelosok. Setiap pendatang selalu diperiksa. Aku dengar sudah ada utusan Kanjeng Sultan Mataram yang datang menemui Adipati Kudus. Iya, tapi Adipati Kudus hanya mau berdamai kalau Adipati Rembang mau menyerahkan Dewi Sekar Arum untuk dihukum. Ya susah itu, karena Adipati Rembang tidak mungkin menyerahkan putrinya untuk dibunuh. Itulah yang aku khawatirkan. Pasukan Mataram akan dikerahkan untuk menindas yang bertikai. Kabarnya ada pendekar wanita ngamuk di rumahnya Senopati Wirasangka. Apa benar? Iya. Tapi sekarang perempuan itu sudah ditangkap dari penjara.
Penuhati, Ayah. Penuhati, anakku. Anakku. Ayah. Penuhati. Alas! Penjahat itu menculik tawanan kita! Dia menggunakan tipuan memancing harimau keluar gunung. Iya, sementara kita sibuk memadamkan api, penjahat itu menyerbu kemana? Iya. Ayo, kita kejar mereka. Ayo. Itu mereka, ayo kejar! Mereka lari kemana? Kita harus berpencar. Iya. Mereka pikir kita yang menculik Banowati. Siapa kira-kira yang menculik dia? Aku tidak tahu. Waktu kakak membakar bangsal para prajurit, aku langsung pergi ke penjara. Tapi ternyata ada yang mendahuluiku. Siapa ya kira-kira yang menculik Banowati? Orang yang memiliki kesaktian yang tinggi seperti itu hanya 3 orang. Pengemis tangan 1000, Mawar Putih dari Bukit Raja Wali, dan Paman Bagaspati. Iya, aku melihatnya dengan jelas. Lewat masuk Benggala. Lalu, siapa yang membakar bangsal prajurit? Seorang pemuda yang memiliki pedang naga angkasa. Apakah dia murid Krishna di Payana? Aku tidak tahu, tapi dulu ada 5 pendekar tertinggi. Pengemis tangan 1000, Gundala Seta, Ki Bagaspati, dan... Kenapa Putri Rembulan tidak dimasukkan dalam hitungan? Sebab, kau dan Grandong secara memalukan di Pecundangi, dibuat seperti kepompong. Diam! Ilmu Putri Rembulan itu masih jauh di bawah ilmu 5 pendekar sakti itu. Ya, Lampir. Kau meminta sebagai pemimpin kami. Jadi, sekarang apa yang harus kami lakukan? Aku tidak mau ikut campur dalam urusan anak dan menantu Ki Bagaspati itu. Kecuali kalau mereka menghalangi usahaku menguasai tahta Mataram. Jadi tugas kalian sekarang hanya menimbulkan kerusuhan antara Kadipaten Kudus dan Rembang.
kau rupanya. Kau mau membunuh orang dalam keadaan lengah. Dasar pengecut. Dicari-cari ke ujung langit, tidak ketemu. Malah datang sendiri. Kau mau menangkapku? Boleh, tapi apa kau mampu? Sekar Arum, aku boleh berbaik hati padamu. Tapi pedangku ini tidak mempunyai mata. Kalau pedangku ini menyentuh kulitmu yang halus itu, sungguh sayang. Kau terlalu membanggakan ilmu pedangmu itu. Tapi di mataku, tidak lebih dari permainan anak kecil. Lancang! Kau bilang permainan anak kecil? Ya, sebaiknya kau pulang. Belajar 10 tahun lagi, baru kau cari aku. Diam! Ku robek mulutmu. Atau mulutmu yang ku robek. Dewi Sekar Arum memiliki ilmu siluman. Untung saja aku selamat. Kalau tidak, aku bisa celaka. Kakang Senopati, tanpa sengaja anakku telah membunuh Raden Sutejo yang bersalin rupa menjadi setan pemakan manusia. Persoalan ini memang sangat pelik. Apalagi Adipati Kudus tetap pada pendiriannya. Hutang pati dibayar pati. Itulah yang merisaukan hatiku. Sebab tidak mungkin aku merelakan Dewi Sekar Arum dihukum mati. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Saya mendengar bahwa Raden Sutejo pernah berguru pada Mak Lampir untuk memiliki ilmu supaya bisa mengalahkan Nak Mas Mahesa. Kalau begitu, mungkin saja Mak Lampir telah merubah wujud Raden Sutejo menjadi setan pemakan manusia. Dan tanpa sengaja dia terbunuh oleh anakku. Kalau begitu, peristiwa terbunuhnya Raden Sutejo harus diselidiki lebih dalam. Kami sedang menyelidiki hal itu. Kanjeng Adipati, sebagai utusan, saya akan melaporkan hal ini kepada Kanjeng Sultan Mataram. Lampir, untuk apa susah payah menahan diri? Kita gempur saja mereka, ratakan dengan tanah, habis perkara. Dasar otak. Di pihak lawan masih banyak tokoh-tokoh sakti yang sulit untuk dikalahkan. Aku tidak takut. Enggak Narasura. Kau dikirim Eyang Detya Kalamercu untuk membantuku mewujudkan cita-citaku. Jadi jangan sekali-kali merusak rencanaku. Tapi kau harus mengikuti rencanaku, caraku. Mengerti? Rencana apa? Aku ingin tahu sampai di mana kesaktian orang-orang yang dikatakan Mak Lampir. Aku akan mereka satu persatu. Ternyata ilmu yang aku pelajari dari guru belum sempurna. Untuk menangkap Dewi Sekar Arum saja aku tidak mampu. Aku betul-betul penasaran.